Tujuan dari siswa mempelajari bahasa Indonesia itu, apakah tujuannya itu untuk keterampilan berbahasa atau salah satu dari keempat keterampilan berbahasa? Misalnya keterampilan bahasa itu kan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca, ya. Nah, itu tujuannya itu harus dilihat dulu, gitu, harus diorientasikan dulu. Kemudian kalau misalnya tujuannya seperti itu, tujuan yang lainnya itu untuk apa gitu mempelajari itu? Ya, apakah itu untuk keterampilan berkomunikasi atau untuk kemampuan eh, olah seninya misalnya dan sebagainya. Ya gitu. Nah, itu orientasi namanya. Kemudian dalam orientasi itu ya, kita juga perlu semacam analisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan sekolah, apa yang dibutuhkan murid atau peserta didik, apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, ini orientasi. Nah, ini orientasi gitu. Nah, kalau dilihat dari kurikulum sekarang bahasa Indonesia, kita bisa melihat bahwa orientasi pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di sekolah menengah pertama dan atas itu siswa tidak lagi belajar masalah struktur bahasa Indonesia. Ya kan Bapak Ibu, mereka kan tidak belajar struktur dan seperti itu gitu. Tidak ada kan dalam kurikulum bahasa Indonesia yang SMP SMA. Nah, mengenai struktur bahasa Indonesia, morfologi, sintaksis, gitu kan tidak ada. Nah, lebih kepada kemampuan penggunaan menggunakan menulis atau terampil menulis, terampil membaca gitu terhadap teks gitu. Jadi sasarannya itu teks. Nah, itu dianalisis dulu kebutuhannya. Mengapa harus teks? Nah, ternyata pemerintah memandang ke depan bahwa ke depan itu katanya kita itu dibanjiri oleh teks. Dan teks itu adalah sesuatu informasi yang harus kita kuasai dan harus kita gunakan untuk permaslahatan para lulusan kita gitu. Nah itu adalah namanya orientasi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau orientasi itu adalah artinya adalah tujuan untuk apa? Untuk melihat bermanfaatannya apa yang harus kita pelajari dan untuk hari ini dan untuk masa depan. Itu adalah namanya orientasi. Nah, tahap inilah yang harus dilalui untuk membuat kurikulum. Ketika Bapak Ibu membuat kurikulum, apa namanya, misalnya membuat lembaga pendidikan penjahit atau lembaga pendidikan komputer dan sebagainya gitu. Nah, sekarang misalnya lagi musim kuliner gitu. Bapak Ibu itu membuat pendidikan kuliner gitu kan, membuat dalam bidang bisnis misalnya. Nah, sekarang banyak sekali muncul chef-chef baru. Nah, itu adalah orientasinya dulu. Orientasinya tuh apa, tujuannya tuh apa gitu. Itu namanya orientasi. Gitu ya. Baik, selanjutnya bentar. Pengembangan itu Bapak Ibu ya. Memang yang disebut dengan pengembangan itu adalah artinya adalah ada yang sudah ada lalu dikembangkan. Beda kalau misalnya baru gitu. Yang disebut dengan pengembangan itu adalah pembaruan di sana sini. Misalnya kita lihat perkembangan motor dari awal sampai akhir itu berbentuk sepeda, kemudian ada tangki bensinnya, sekarang muncul ada matic. Nah, itu disebut dengan pengembangan. Tapi dasarnya sudah ada, tidak membuat yang baru. Namanya pengembangan. Kalau membuat yang baru itu namanya revolusi kurikulum. Kurikulum itu disebut yang baru. Nah, kalau misalnya melihat sekarang itu kurikulum merdeka itu sebuah perkembangan atau revolusi, itu bisa dilihat dari indikator ini. Apakah kurikulum merdeka itu adalah membuat yang baru,
Nah, kalau yang buat yang baru itu kan berarti revolusi kurikulum. Tapi kalau mengembangkan yang sudah ada itu namanya pengembangan kurikulum gitu. Jadi yang disebut dengan pengembangan itu dasar-dasarnya adalah pondasinya adalah apa yang dikembangkan gitu. Gitulah Bapak dan Ibu. Nah, kurikulum bahasa Indonesia itu nanti Bapak Ibu bisa lihat apakah kurikulum 2013 itu adalah pengembangan dari kurikulum 2006 KTSP ya. Iya kan? Bagaimana? Kurikulum Satuan Pendidikan ya. Itu KTSP. Ya. Kemudian kurikulum berbasis kompetisi KPK sebelumnya ya. Kemudian sekarang itu kurikulum 2013 ya. Ya. Nah, itu ada dasarnya gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau ada dasarnya itu namanya pengembangan. Nah, kalau misalnya betul-betul itu radikalismenya muncul, apa ya namanya, radikal itu dari akal-akalnya, dari serabut-serabutnya itu ingin membuat yang baru. Nah, itu namanya revolusi gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu lihat ya RPP yang selembar itu disebut dengan revolusi kurikulum atau revolusi RPP atau pengembangan RPP, nah, itu bisa dilihat. Kalau misalnya itu suatu hal yang baru, itu adalah revolusi. Kalau misalnya ada suatu hal yang dikembangkan, itu pengembangan RPP atau kurikulum. Nah, itu dimaksud dengan kurikulum. Nah, kurikulum bahasa Indonesia itu bisa dianalisis, itu adalah itu adalah pengembangan. Nah, pengembangannya dalam hal apa? Atau dalam hal kontennya atau dalam hal formatnya. Kalau formatnya sama misalnya, berarti kontennya itu berubah ya. Berarti ada pengembangan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan pengembangan. Jadi, saya ulangi, tahap pertama itu orientasi, kemudian masuk ke pengembangan kurikulum. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu itu sudah membuat pengembangan atau sudah membuat desain ya, maka sekarang silahkan. Di dalam tesis nanti cenderung kepada desain ya. Kalau ingin membuat mendesain bahan ajar, mendesain kurikulum itu menggunakan kata desain. Itu mungkin lebih ilmiah gitu kan ya, daripada kata pengembangan gitu. Kalau kata pengembangan itu jadi pengembangan tubuh gitu kan, yang tadinya kurus jadi besar gitu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi kalau kata desain itu lengkap gitu. Nah, saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya orientasi itu adalah pengembangan sebuah desain kurikulum, barulah kepada tahap ketiga adalah tahap implementasi ya. Tahap implementasi ini lahirlah gitu. Ada semacam proses penelitian. Ya, proses penelitian dan pengembangan ya. Gitu. Ya kan misalnya ada R&D gitu. Kurikulum Nasional 2013 itu melalui proses implementasi dari beberapa pilot project ya. Mulai dari utara sampai selatan, barat ke timur gitu. Jadi sudah dilakukan dengan sampel-sampel tertentu gitu. Dan ternyata ya di ACC itu tahun 2013 muncul kurikulum 2013 ya. Tetapi dalam prosesnya itu dalam implementasinya itu Bapak Ibu memiliki jalur yang sangat rumit gitu. Sehingga baru dikuatkan tahun 2017 kalau tidak salah Ibu Bapak Ibu ya. 2017 itu semua kelas harus menggunakan kurikulum 2013 ya. Itu artinya Bapak Ibu ya, kurikulum 2013 itu sudah tertinggal 4 tahun Ibu Bapak ya. Kalau di barat itu yang disebut dengan kurikulum kalau sekarang itu 2013 harus dilaksanakan 2013 ya. Sehingga ya lulusannya yang 4 tahun itu maksudnya yang SMP atau SMA itu ditinjau lagi dengan 2017 gitu. Nah, 2017 itu kita tinjau ya. Apa kelemahan, apa kelebihan. Nah, walaupun memang ya ada tindakan-tindakan juga dari pemerintah, ada kurikulum 2013 revisi gitu kalau tidak salah namanya. 2013 revisi kalau tidak salah itu namanya benar. Ataupun kalau kata-kata revisi itu jarang yang digunakan gitu sebenarnya itu kata-kata. 2013 itu revisi, maka 2016, 2017 barulah dilaksanakan
kurikulum 2017. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu ya, saat implementasi itu dilaksanakan, dunia sudah berubah lagi gitu. Bapak Ibu silahkan gitu, dirasakan gitu Bapak Ibu guru ini, apakah 2017 itu atau 2013 itu masih dirasakan perlu, ya kan? Kalau hasil implementasi ini kurang, nah ini harus siap-siap gitu, akan ada perubahan pengembangan untuk kurikulum berikutnya. Dan sekarang sudah muncul gitu kurikulum merdeka gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini disebut dengan pengembangan dan implementasikan dari kurikulum. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah evaluasi gitu. Nah, jadi setelah diimplementasi oleh pemerintah yang melalui dari penelitian dari Sabang sampai Merauke, maka ketika sudah dievaluasi, maka kurikulum ini layak untuk digunakan. Maka kurikulum itu bisa digunakan. Tapi kalau sudah tidak layak, ya, itu tidak digunakan. Itu hasil dari evaluasi. Nah, itu hasil dari proses atau prosedur pengembangan kurikulum. Jadi ada 4 tahap ya Ibu, Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu silakan gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan gitu. Silakan Bapak Ibu. Jadi kalau jadi mulai dari pengertian ya, hakikat sampai proses perkembangan kurikulum itu seperti itu gitu.